Berita terpopuler dari cnbcindonesia.com hari ini mayoritas soal sosok-sosok calon pemimpin yang akan berlaga di Pesta Demokrasi tahun depan. Di mana berita yang pertama yaitu soal saga transfer baca pres, di mana mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi kandidat calon wakil presiden yang menjadi perhatian utama setelah disebut dekat dengan calon presiden Ganjar Pranowo. Kini Ridwan Kamil justru mendekat menjadi kandidat cawapres Prabowo. Mengutip dari CNN Indonesia, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan usulan cawapres untuk mendampingi Prabowo sampai saat ini masih dimatangkan oleh pimpinan partai koalisi. Menurutnya jika sudah waktunya, Gerindra akan mengumumkannya ke publik. Meski begitu, Muzani tidak menampik bahwa sosok Ridwan Kamil menjadi salah satu kandidat yang memenuhi kriteria untuk mendampingi Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Salah satu pertimbangannya karena rekam jejak pria tersebut saat memimpin Jawa Barat. Sebelumnya nama Ridwan Kamil juga disebut-sebut Prabowo Subianto saat bertemu dengan putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan pada Rabu 6 September kemarin. Yeni awalnya menyampaikan kriteria cawapres idealnya kepada Prabowo, yaitu bisa mewakili suara anak muda. Menurut Yeni, perkara siapa nama yang akan ditunjuk bisa belakangan. Yang penting kriteria tersebut bisa terpenuhi. Prabowo lantas ditanyai siapa sosok yang dianggap muda olehnya. Prabowo menilai sosok Menteri BUMN Erick Thohir, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk dalam kriteria muda versi Prabowo. Kalau tadi kita bahas dari kubu Prabowo, sekarang kita bahas dari kubu Ganjar. Di mana PDIP mulai ngasih bocoran tipis-tipis soal kandidat calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan sangat memungkinkan ada tokoh baru yang muncul untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Namun saat ini sudah ada 5 nama yang mengerucut. Sebanyak 5 nama beredar yang masuk ke dalam bursa cawapres pendamping Ganjar sebelumnya sudah diungkap, yakni Sandiaga Uno, Andika Perkasa, Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun nama Muhaimin Iskandar sudah dicoret ya dari daftar karena sudah deklarasi menjadi cawapres Anies Baswedan. Namun hingga saat ini PDIP belum mengumumkan nama cawapres Ganjar secara resmi. Hasto kemudian mengungkapkan kriteria sosok cawapres Ganjar yang disebut harus solid, memiliki visi misi yang sama dan berkomitmen mempercepat kemajuan Indonesia. Hasto pun belum memberikan kepastian nama figur cawapres Ganjar secara gamblang. Hasto mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Informasi terpopuler selanjutnya ini masih seputar Pesta Demokrasi 2024, di mana lembaga survei Polling Institute merilis hasil temuan terbarunya terkait dengan simulasi 3 nama bakal calon presiden yang mengemuka saat ini. Antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasilnya adalah nama Prabowo masih jauh menduduki posisi teratas dengan raihan suara 36,3%, meninggalkan 2 calon kompetitornya yaitu Ganjar dan juga Anies. Hal ini dikupas tuntas oleh Kennedy Muslim, peneliti Polling Institute bersama dengan Seth Soderberg, peneliti politik Indonesia Harvard University. Secara detail, Ganjar meraih suara 32,4% dan Anies 20%. Tapi kalau dibandingkan dengan survei-survei lembaga atau survei lainnya, Prabowo kembali unggul. Hampir 4% dari Ganjar dan Anies suaranya relatif konstan. Menariknya, head-to-head simulasi dari 2 nama antara Prabowo dan Anies juga menemukan bahwa Prabowo unggul jauh atas Anies dengan selisih 30%. Pada data yang diungkap Polling Institute, Kennedy menjabarkan simulasi jika Pilpres diadakan pada hari ini dan tersisa 2 nama, yakni Prabowo dan Anies. Prabowo akan menang telak melawan Anies. Berita selanjutnya berasal dari dunia usaha milik selebritis di tanah air. Di tengah kesuksesan Pasutri, Raffi Ahmad, dan Nagita Slavina, ternyata ada juga loh bisnis mereka yang nggak survive alias gulung tikar. Selebritas Indonesia, Raffi Ahmad adalah salah satu pengusaha sukses yang selalu menjadi sorotan warganet.
Suami Nagita Slavina yang dijuluki sebagai Sultan Andara ini terkenal memiliki sederet gurita bisnis. Tidak hanya di dunia hiburan saja, Raffi dan Nagita juga menjalankan bisnis kuliner, kosmetik, fashion, hingga mebel. Namun ternyata banyak bisnis Raffi dan Nagita yang tidak bertahan lama dan tutup dalam beberapa tahun setelah diluncurkan. Beberapa di antaranya dari sektor kuliner adalah Mango Bomb, Gigi Eat Cake, Nagitos, Bakmi RN, dan King Kong Snack yang kebanyakan hilang begitu saja dari pasaran dan juga retail.